dip sudah ada nih ya, SEM sudah ada, tapi kalau TEM belum ada. Nah, saya survei dulu tanya-tanya, kemudian di sana menyediakan untuk mengeringkan preparat, freeze dry namanya, jadi pengeringan dingin. Nah, ternyata bisa, akhirnya dari etanol itu dikeringkan dalam suhu di bawah sekitar min 80 derajat ya, dikeringkan. Nah, setelah dia kering, dalam bentuk kering, baru itu diamati dalam SEM. Jadi daun, bentuk daun ya sudah seperti daun iris potongan daun saja. Jadi tidak dibuat suatu penampang melintang, ya seperti itu. Kemudian untuk seperti yang saya ceritakan ini tadi ya, bahwa persiapan untuk sampel TEM preparasinya tidak menggunakan preparasi yang jelimet ya. Jadi sampel ini hanya kemudian diletakkan dalam suatu tempat sampel ya. Kemudian pada ini lebih jelimet, jadi dia harus diiris ya, diiris secara melintang, membujur dengan sangat tipis ya, sehingga bisa ditembus oleh elektron ya, seperti itu. Nah, pada SEM, nah ini sampel memang diposisikan di bawah, paling bawah pada kolom elektron karena dia melihat citra gambar dari SEM ini adalah dari lintasan elektron tadi yang dipusatkan atau difokuskan. Nah, sementara pada mikroskop TEM justru yang diinginkan untuk pencitraan gambar itu adalah aliran elektron itu harus menembus preparat dulu, baru transmisi elektron yang dihasilkan itu digunakan untuk pencitraan gambar, sehingga preparat letaknya di tengah-tengah dari kolom ya. Kemudian hasil penangkapan citra gambar dari masing-masing preparat itu nanti akan diubah oleh suatu mesin tertentu ya, atau alat tertentu, diubah menjadi gambar, di mana gambar ini nanti bisa direkam atau ditangkap dalam layar monitor ya, dalam layar monitor, dalam PC ya. Otomatis ini akan disambungkan ke personal komputer. Jadi ini perbedaan dari SEM dan TEM ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Dari sekian ini ada yang kesulitan absen dulu? Akan saya, ada yang kesulitan absen? Silahkan. Sudah semua? Alhamdulillah. Jadi gambaran secara jelas ya antara mikroskop TEM dan SEM ya. Kalau ini jelas cahaya, jadi dia membutuhkan cahaya, kemudian cahaya ini digunakan untuk melihat gambar atau sediaan preparat ya. Kemudian ini akan ditangkap oleh lensa objektif ya. Rekaman dari cahaya ini akan ditangkap oleh lensa objektif pada mikroskop cahaya, kemudian ini dilewatkan pada lensa okuler, baru kita melihat dari lensa okuler. Nah, sementara pada transmisi elektron mikroskop, ini sumber elektronnya ini berasal dari gun atau tembakan elektron di sini. Kemudian ini dilewatkan dalam suatu kolom ya, dua-duanya, di mana kolom ini bebas udara atau vakum udara. Kenapa vakum udara? Ada yang bisa menjawab kenapa vakum udara? Elektron harus dalam kondisi vakum udara? Ada yang bisa menjawab? Oke, ini nanti saya jadikan pertanyaan di UAS nanti. Kenapa dia harus vakum udara? Ya, jadi ini dipercepat ya. Aliran elektron ini dipercepat. Kemudian kalau pada transmisi, maka preparat ini letaknya di tengah-tengah kolom. Kemudian ini
ditembak dengan elektron, elektron kemudian ditransmisikan. Nah, sinar yang ditransmisikan inilah yang digunakan untuk menangkap gambar pada preparat ini, ya. Kemudian sinar ini akhirnya nanti akan ditangkap oleh suatu fluoresen, ya, di mana fluoresen ini kemudian nanti citra gambar yang didapatkan ini nanti dihasilkan atau direkam dalam CCD tadi, kemudian dihubungkan dengan PC sehingga nanti gambarnya bisa terlihat. Nah, berbeda dengan scanning. Kalau scanning, aliran elektron yang berserakan dari kolom ini difokuskan, ya, difokuskan, kemudian ditembakkan pada preparat. Nah, karena elektron ini menembak preparat, maka ada elektron ini yang terpental, ya. Jadi apa istilahnya, terpantulkan, terscatter, ya, tersebar. Nah, ada yang dipantulkan, ada yang discatter. Ini kemudian akan ditangkap oleh suatu detektor, ya, ditangkap oleh detektor. Kemudian elektron-elektron ini kemudian diubah, ya, diubah menjadi citra gambar yang bisa dilihat di PC, ya, personal komputer. Ya. Gambarnya untuk TEM ini seperti ini, ya. Jadi bagaimana aliran elektron ini menembus preparat, kemudian transmisinya ditangkap, ya, oleh layar fluoresen. Kemudian ini direkam dalam CCD kamera dan kemudian ini dihubungkan dengan PC sehingga nanti gambar, citra gambar itu akan kelihatan. Nah, sementara pada SEM, ya, pada SEM ini berserakan, ya, aliran-aliran elektron ini dipusatkan, kemudian dikenakan dalam preparat, sediaan preparat. Nah, sinar-sinar yang memantul, yang terscatter ini kemudian akan ditangkap oleh detektor. Nah, detektor ini kemudian akan mengubah sinar-sinar elektron tadi menjadi citra gambar yang bisa dihubungkan dengan PC atau TV, ya. Sehingga kita bisa melihat dari PC, ya, atau laptop, ya, atau apa itu TV kalau pada zaman dulu, ya, seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Nah, jelas penjelasannya Bu Endang? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas apa ngantuk, apa capek? Belum, Bu. Puasa-puasa langsung 2 berturut-turut, ya, kuliahnya, ya. Oke, jadi ini memang pindahan dari tadi cuti bersama. Jadi ini memang mendadak karena hari Rabu ternyata ada pengumuman bahwa itu sudah masuk cuti bersama, tidak boleh ada kuliah. Maka Bu Endang secepatnya untuk mengganti biar tidak numpuk, ya, untuk mikroteknik. Ini saya lanjutkan lagi, ya. Ini hasil dari, oke. Ini adalah tampilan dari permukaan suatu polen, ya. Kalau dia permukaan berarti dia menggunakan SEM, ya, karena ini scanning permukaan, ya, itu bisa kita lihat di situ. Nah, ini nanti jurnalnya sudah saya kasih contoh jurnal. Silahkan nanti untuk dibaca. Ternyata di sini juga ada mikrokimianya, hasil mikrokimia yang kemarin minggu kemarin saya jelaskan. Bagaimana kita mendeteksi kandungan suatu senyawa itu dengan warna-warna karakteristik tertentu sehingga kita bisa mendeteksi, oh ini kandungan senyawanya ini. Nah, ini tanamannya, ya. Kemudian ini dilihat dari permukaannya, ini kelihatan, ya, bagaimana porus dari stomata ini membuka, ini kelihatan sekali, kelihatan jelas di sini, ya. Kemudian lagi ini juga masih dalam satu jurnal, ya, ini kristal, ya, kristal oksalat. Nah, kalau di sini kristal oksalat ini sampai bisa kelihatan, padahal kristal oksalat itu kan ada
di dalam dari preparat itu. Berarti dapat dikatakan bahwa ini sudah menggunakan SEM. Ya. Kok menggunakan SEM? Menggunakan TEM karena dia menembus ke dalam struktur dalamnya. Ini lebih jelasnya seperti ini. Ini ada jurnal kedua, ya. Jadi struktur trikoma dan komposisi dari senyawa flavonoid. Ya. Kalau permukaan seperti ini, scanning permukaan, berarti dia menggunakan SEM atau TEM. Kalau permukaan, tampilan permukaan menggunakan SEM, Ibu. SEM ya, jadi scanning elektron mikroskop. Ini kelihatan jelas banget ya. Bagaimana ini trikoma, banyak sekali trikoma. Oh, dia trikoma glanduler, dia tidak. Oh, ternyata ini glandulanya kelihatan ya pada dasar-dasarnya di sini. Ya, glandulanya ini kelihatan. Ya, ini bisa kita menggunakan mikroskop SEM kalau ingin melihat hasil gambar, citra gambar di permukaan. Sehingga virus, bakteri ya dengan besarnya beberapa mikron itu bisa dilihat menggunakan apalagi TEM ya, menggunakan SEM, TEM itu lebih kecil lagi sehingga struktur protein, struktur asam lemak itu bisa dilihat menggunakan TEM ya, karena saking molekulnya, saking ukurannya kecilnya itu bisa dilihat di situ. Nah, dia sampai menembus ya, bisa menembus ke dalam ya. Misalnya ini glandulanya, kemudian bisa dilihat vakulanya, bisa dilihat butir-butir mungkin flavonoidnya. Ya, itu berarti ini menggunakan mikroskop TEM ya, transmisi elektron mikroskop. Jadi elektron ini akan menembus jaringan daun tadi sehingga akan merekam ya, merekam organela-organela yang ada di dalam sel. Hasil rekaman yang dibawa oleh elektron tadi itu kan ditransmisikan. Nah, transmisinya itu ini memang kebalikan. Sinar yang ditransmisikan akan ditangkap di layar fluoresen, kemudian itu diubah menjadi citra gambar yang bisa dilihat di layar atau LCD pada PC. Nah, sehingga kita bisa melihat ini, ya, melihat struktur yang ada di dalam sel. Kalau pada mikroskop cahaya, misalnya kita melihat sel itu hanya sekedar bentuk sel, oh dinding sel, oh membrannya. Nah, hanya itu saja. Sementara di dalam sel kita melihat mitokondria, nukleus itu sangat sulit kecuali pada spesies-spesies tertentu di mana nukleusnya besar. Nah, itu baru bisa kita lihat. Tapi kita melihat mitokondria, kemudian melihat tilakoid, membran mitokondria, kemudian lekukan-lekukan membran mitokondria maupun kloroplas itu sangat sulit ya karena saking kecilnya. Apalagi di kloroplas itu di dalam sel, di dalam itu masih di dalamnya kloroplas kita harus melihat. Lah itu bisa dilihat dengan TEM ya. Bisa dilihat dengan TEM seperti itu. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, ini di sini ya bagaimana kloroplas ya. Ini kloroplas ini bisa dilihat. Kemudian mitokondria juga bisa dilihat. Nah, ini di sini lekuan-lekuan pada dinding mitokondria ini bisa kelihatan di sini. Nah, ini coba nanti baca sendiri, saya kira mudah ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Oh, vakulanya ini sampai kelihatan seperti ini ya. Kemudian ini kloroplas ya. Kemudian lekuan-lekuan di dalam membran lekuan di dalam kloroplas ya, tilakoidnya dan sebagainya ini kelihatan kalau kita menggunakan TEM ya. Transmission Electron Microscope. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk videonya silahkan nanti Anda ngecek sendiri. Ini sudah alamatnya, ini sudah saya semalam ya Bu Endang